Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengkaji penjelasan dari surat At-Takatsur ya. Dari surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ya, itu secara makna dia berarti al-khair al-katsir, kebaikan yang sangat banyak ya. Kebaikan yang sangat banyak. Surat ini merupakan salah satu surat yang diturunkan secara sempurna. Jadi surat Al-Kautsar ini yang jumlahnya berapa ayat? 3. Nah, ini termasuk salah satu surat yang diturunkan ya, secara keseluruhan ya. Karena surat itu ada yang diturunkan langsung, ada yang diturunkan per kejadian ya. Ada yang diturunkan langsung, ada yang diturunkan per kejadian ya. Di antara surat yang diturunkan secara langsung adalah Al-Kautsar, kemudian juga Al-Fatihah ya. Itu diturunkan langsung ya. Ya, langsung, tidak berangsur. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang status surat ini. Apakah ia makkiyah ataukah ia madaniyah ya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi suratu qila innaha makkiyah wa qila innaha madaniyah ya. Kata beliau surat ini ya, ada pendapat yang mengatakan ia surat makkiyah, ada juga pendapat yang mengatakan ia surat madaniyah ya. Kemudian kita bertanya, apa sih surat makkiyah, apa sih surat madaniyah ya. Maka di sini dijelaskan wal makkiyyu huwallazi nazala qabla hijrat ilal Madinah. Yang dinamakan makkiyah itu adalah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah ya, itu makkiyah. Itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu adalah surat apa? Makkiyah. Sawa'an nazala fi Makkah au fil Madinah au fit tariqi fis safar. Baik ayat itu turun di Mekah, ayat itu turun di Madinah, atau turun di tengah-tengah safar. Kalau turunnya sebelum perintah hijrah, kalau turunnya sebelum Nabi berhijrah, dinamakan surat apa? Makkiyah. Bisa dipahami? Jadi surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ya.
Fa kullu ma nazala ba'dal hijrati fa huwa madani. Dan seluruh ayat, seluruh surat yang turun pasca hijrah itu adalah surat madaniyah. Itu adalah surat madaniyah. Ya. Sebagaimana sebagian besar surat Al-Baqarah itu surat madaniyah, atau surat-surat yang turun menjelaskan tentang hukum, tentang muamalah, tentang sholat, tentang wajibnya zakat, tentang wajibnya puasa. Itu biasanya surat-surat madaniyah. Karena syariat-syariat tadi turun di mana? Turun setelah Nabi hijrah. Wa ma nazala qablaha fa huwa makki, hadza huwal qaulur rajihu min aqwalil ulama. Inilah ya perkataan yang rajih dari perkataan ulama tentang pengertian makkiyah dan madaniyah. Ya, tentang pengertian surat makkiyah dan madaniyah. Ya. Nah, tentang status surat ini ya para ulama berbeda pendapat. Apakah dia makkiyah ataukah dia madaniyah? Ya. Karena secara tanggal turunnya ya, ini surat ini seolah-olah madaniyah ya. Turunnya itu selepas Nabi hijrah ya. Namun secara ya isi dari ayat dalam firman Allah yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang yang membencimu wahai Muhammad dialah orang yang putus dari kebaikan. Nah, kata para ulama yang membenci Nabi itu biasanya statusnya di Mekah. Di Madinah itu nggak ada yang benci Nabi ya. Orang yang benci Nabi itu ketika Nabi masih di Mekah ya. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat ya. Jadi secara turunnya tanggal ya itu masuk ke madaniyah. Namun secara makna ayat bisa juga dia masuk ke makkiyah. Ala kulli hal ya, para ulama berbeda pendapat tentang status surat ini. Apakah dia makkiyah ataukah madaniyah? Di mushaf tertulis madaniyah. Ya, di mushaf tertulis madaniyah. Artinya kenapa di mushaf tertulis madaniyah? Karena bisa jadi yang membenci Nabi juga ada di Madinah, yaitu para kaum munafiqun. Bisa difahami sampai sini? Ya. Taib. Adapun makna al-kautsar ya. Kata beliau al-kautsar huwa al-khairul katsir. Kautsar itu adalah banyaknya kebaikan. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu wahai Rasulullah al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak ya. Ini sebagai tasliyah, hiburan Allah kepada Rasulnya. Jadi Allah menghibur Rasul karena saat itu Rasul sedang bersedih ya. Kenapa bersedih? Dakwahnya itu tertolak ya. Bahkan para pengikutnya pun banyak yang disiksa ya. Siapa yang tidak sedih atas kejadian tersebut? Ditambah lagi ya, putra-putra beliau ya, dari istrinya yang mulia Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha meninggal. Ya, Ibrahim dan Qasim meninggal. Sementara di saat itu anak laki-laki itu sebagai simbol kejayaan. Di masa itu anak laki-laki itu simbol kejayaan. Berbeda dengan anak perempuan. Ya. Kalau anak perempuan itu di saat itu merupakan simbol kesengsaraan. Makanya tidak sedikit dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Allah berfirman wal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu dia nanti akan ditanya tentangnya. Jadi anak laki-laki itu simbol kejayaan.
Ya bangga orang kalau punya anak laki-laki. Nah ini Rasulullah diuji oleh Allah dengan diambil anaknya laki-lakinya. Ya, sehingga ini menjadi ya bahan ejekan kaum musyrikin saat itu. Muhammad huwal abtar. Tuh lihat Muhammad putus jalurnya. Nggak ada kebaikan sama sekali. Tuh lihat anak laki-laki Muhammad semuanya mati. Karena dia tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan kami. Maka Rasul pun bersedih. Ya. Sampai-sampai Rasul itu ingin mengakhiri hidupnya. Sebagaimana yang Allah jelaskan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Dan engkau Muhammad kiranya ingin memadharatkan dirimu dengan sebab mereka tidak beriman ya, tentang apa yang kau bawa, sedih ya. Dan Allah tahu bahwa Nabi itu sedang sedih. Kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Dan kami tahu wahai Muhammad, sungguh hatimu itu sedang sedih terhadap apa yang mereka katakan. Terhadap apa yang mereka katakan. Maka Allah hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami wahai Muhammad akan benar-benar memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Ini fiilnya pakai fiil madhi. Nah, fiil madhi itu menunjukkan pasti. Pasti. Lalu apa saja kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul? Di antaranya adalah sungai atau telaga. Famin dzalika nahrul azim alladzi fil jannah walladzi yusabbu minhu mizaban ala haudihil mawrudu sallallahu alaihi wasallam. Sungai Kautsar. Ya. Sungai tersebut dinamakan Al-Kautsar. Itu di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang mana sifat ma'uhu asyaddu bayadun minal laban ya. Yang mana airnya itu lebih putih daripada susu, wa ahla madzaqan minal asal, dan rasanya itu lebih nikmat daripada madu. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih wangi dari minyak wangi yang paling wangi. Itu diantara sifat telaga Rasul, sifat Kautsar Rasul, dan itu tidak Allah berikan kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aniyatuhu adad nujumis sama. Gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Itu Rasul Allah persiapkan untuk Rasul dan para pengikutnya. Oleh karena itu, faman kana waridan ala syariatihi fid dunya kana waridan ala haudhihi fil akhirah. Siapa yang menjunjung tinggi syariat Nabi ketika di dunia, siapa yang benar-benar berpegang kepada syariat Nabi ketika di dunia, maka dia akan diberi kesempatan untuk mendatangi, untuk minum dari sungai Al-Kautsar ini. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Maka siapa yang tidak mau mengikuti syariatnya, siapa yang tidak berjalan di atas syariatnya, maka dia terhalang dari Al-Kautsar ini. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika itu melihat umatnya diusir oleh malaikat. Karena di padang mahsyar itu keadaannya sangat panas ya. Semua itu butuh minum. Maka seluruh umat Nabi ya, mendatangi sungai tadi ya. Semoga kita dijadikan
golongan orang-orang yang diberi kesempatan untuk meminum sungai dari Al-Kautsar tadi. Ya, untuk meminum air dari sungai Al-Kautsar tadi. Kemudian ada beberapa golongan yang diusir oleh para malaikat. Sampai-sampai Nabi protes, ummati, ummati, wahai malaikat, kenapa diusir itu umatku? Kenapa diusir itu umatku? Maka kata para malaikat, ya Rasulullah, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah, kau nggak tahu apa yang telah dilakukan oleh umatmu itu. Maka kata Nabi, suhqan liman baddala dini. Celaka, sungguh celaka orang yang mengotak-ngatik syariatku, kata Nabi. Maka pelajaran dari kisah ini, faidah dari kisah ini yang pertama, larangan berbuat bid'ah, larangan mengotak-ngatik syariat Rasul, karena syariat Rasul telah sempurna. Apa yang Rasul perintahkan, apa yang Rasul perintahkan kita lakukan, apa yang Rasul larang kita jauhi. Syariat Rasul telah sempurna ya ikhwan, nggak butuh inovasi, nggak butuh diotak-atik. Oleh karena itu Allah jadikan syarat dari sebuah ibadah itu mutaba'atur Rasul. Allah jadikan syarat dari ibadah itu mutaba'ah, mengikuti Rasul, mengikuti syariat Rasul. Apakah Rasul mengajarkan ataukah tidak? Apakah Rasul memerintahkan ataukah tidak? Karena ibadah itu wajib dibangun di atas dalil, bukan di atas perasaan. Ini ancaman. Ya, ancaman bagi orang yang merubah-rubah ajaran Rasul. Orang yang merubah-rubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman ya, fa in amanu bimithli ma amantum. Kalau seandainya mereka itu nanti orang-orang yang datang setelahmu itu beriman sebagaimana keimananmu, itu keimanan Nabi dan para sahabatnya, la faqad ihtadaw, maka mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Mereka pasti akan mendapatkan hidayah. Orang-orang setelah Rasulullah, orang-orang setelah sahabat, kata Allah, disuruh mengikuti keimanannya para sahabat. Mereka disuruh mengikuti manhajnya sahabat. Mereka disuruh mengikuti syariatnya Nabi dan para sahabatnya agar mereka mendapat petunjuk. Itu Allah yang memerintahkan kita beragama sebagaimana agamanya para nabi dan para sahabatnya. Kita bermanhaj sebagaimana manhajnya Nabi dan para sahabatnya. Kita berakidah sebagaimana akidahnya para nabi dan para sahabatnya. Itu Allah yang menyuruh kita. Allah yang menyuruh kita. Dan terdapat ancaman bagi orang-orang yang merubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutak-ngutik syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terlarang. Ibadah itu ketika diperintahkan kerjakan, ketika enggak diperintahkan tinggalkan. Karena amal kita itu, ibadah kita itu ya ditimbang dengan amalan Nabi dan para sahabatnya, bukan dengan amalan kebanyakan orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Kalau seandainya kau mengikuti kebanyakan orang, pasti akan menyesatkanmu. Ini pertanda apa? Mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Mayoritas itu bukan ukuran kebenaran. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al jama'atu ma'al haqqi walau kunta wahdak. Yang namanya ahlu sunnah itu bersama kebenaran, bersama dalil, bersama Nabi dan para sahabatnya, walaupun kau sendiri. Ya. Jadi amalan mayoritas bukan termasuk amalan mayoritas itu bukan cermin bahwa dia berada di atas kebenaran. Bukan berarti yang dilakukan ramai itu pasti salah, bukan. Ya.
Tapi amalan kita itu mauzun, ditimbang dengan penjelasan, dengan dalil, dengan ibadah Nabi dan para sahabatnya. Itu faedah pertama dari hadis tadi. Yang kedua, menunjukkan bahwa Nabi itu la ya'lamul ghaib. Nabi itu nggak tahu perkara gaib. Ya, hal ini tidak sebagaimana yang menjadi pemikiran orang-orang tasawuf, ya, yang mereka meyakini bahwa Nabi itu tahu tentang perkara gaib. Nabi itu tahu tentang apa yang terjadi selepas beliau meninggal, dan hadis ini membantahnya. Fa innaka la tadri ya Muhammad ma ahdatsu ba'dak. Karena aku enggak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan selepasmu. Ini menunjukkan apa? Nabi tahu apa enggak? Nabi tidak tahu. Nabi itu tidak mengetahui yang gaib. Ya. Kalaupun tahu, itu adalah khobar dari Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi setelah lepas beliau meninggal, maka sudah tidak ada yang tahu. Nabi nggak tahu apa-apa. Ya. Makanya ketika Nabi meninggal, Nabi mewasiatkan agar berpegang dengan dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau seandainya Nabi tahu perkara gaib, kalau seandainya Nabi tahu apa yang umatnya lakukan selepas beliau meninggal, tidak mungkin Nabi memberikan wasiat. Saya dipahami? Jadi hadis itulah dua faedah dari hadis tadi. Yang pertama, hadis tadi menunjukkan akan bahayanya berbuat bid'ah. Yang kedua, hadis tadi menunjukkan akan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui suatu yang gaib. Bahwa Nabi nggak tahu apa-apa tentang umatnya setelah beliau meninggal. Itu diantara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Wa minal khairatil katsiratil ladzi yu'tihan nabi, dan di antara kebaikan juga yang diberikan Nabi yang tidak diberi oleh selain Rasulullah adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dari hadis Jabir. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku diberi 5. Yang 5 ini enggak diberikan kepada selainku, ya. Yang 5 ini enggak diberikan kepada selainku. Nusirtu bi ra'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut yang ada pada musuhku sejauh sebulan perjalanan. Jadi ketika Nabi ingin berperang, musuh-musuh itu udah dirundung rasa takut terlebih dahulu. Musuh itu udah diberi rasa takut terlebih dahulu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, ya. Dan dijadikan untukku sebuah tanah itu sebagai tempat sujud dan tempat untuk bersuci, ya. Tempat untuk bersuci. Makanya kalau nggak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, untuk debu. Kemudian fa ayyuma rajulan min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapa saja dari umatku yang dia mendapati sholat, hendaklah sholat dimanapun dia berada. Yang penting sholatnya tidak di tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi. Wa itu syafa'ah. Kemudian aku diberikan syafaat, dan Nabi selain itu enggak diberikan syafaat. Wa uhilat liyal maghanim, dan aku dihalalkan untukmu ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Yang ini enggak pernah dihalalkan bagi umat sebelum Nabi. Jadi ketika peperangan kalah, harta-harta musuh itu yang dirampas disebut apa? Ghanimah, ya. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi amah. Dan adalah Nabi diutus kepada umatnya secara khusus, akan tetapi aku diutus untuk umat secara umum, jinniyan wa insiyan, baik untuk kalangan jin maupun untuk kalangan manusia. Itu diantara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kemudian juga ya diantara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam diberikan al-maqam al-mahmud, tempat terpuji, ya. Bahwa Nabi diberikan maqamam mahmuda, sebagaimana ya yang ada pada Quran surat Al-Isra 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga ya bisa jadi Allah mengutusmu, menempatkanmu pada kedudukan yang paling terpuji, ya. Wa hadza maqamun yahmaduhu alaihi al-awwaluna wal akhirun. Dan maqam ini dipuji, ya, oleh orang-orang dulu dan orang-orang yang paling akhir nanti. Dan al-maqam al-mahmud di sini disebutkan adalah syafaatul uzma, syafaah Nabi, ya, yang paling besar, ya.
Karena ketika itu ya manusia ya menuju ke Adam meminta syafaat dari Nabi Adam. Nabi Adam nggak berani meminta syafaat dari Nabi Nuh. Nabi Nuh sebagai Rasul pertama nggak berani ya. Nabi Adam Abul Bashar, nenek moyang manusia, nggak ngasih syafaat, nggak berani memberikan syafaat, nggak diizinkan sama Allah. Ketika datang ke Nabi Nuh, Rasul pertama juga nggak mau ngasih, nggak berani ngasih. Datang lagi ke Nabi Musa juga enggak, ya. Datang lagi ke Nabi Isa juga enggak. Akhirnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, washfa'tu syafa', berikan mereka syafaat. Ya. Berikan mereka syafaat. Ya, ini disebut maqamah mahmuda di antaranya. Ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atas kebaikan-kebaikan yang banyak ini ya. Ini di antara kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang banyak ini, maka Allah menyuruh nabinya untuk bersyukur. Maka pada ayat setelahnya fasholli li rabbika wanhar, fasolli li rabbika wanhar, menggunakan kalimat fa bukan kalimat summa. Antara fa dan summa itu beda tipis. Kalau fa itu waktunya langsung ya. Kalau summa itu ada jeda. Di sini Allah menggunakan kalimat fa. Artinya gini, ya Rasulullah, sebagaimana engkau telah aku beri kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang tidak aku berikan kepada nabi-nabi sebelummu, maka bergegaslah engkau untuk sholat dan berkurban. Itu maknanya. Bisa dipahami? Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikan yang banyak kepada Rasulullah, kemudian Allah suruh Rasul untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat tadi. Dan di antara wujud syukur itu adalah dengan sholat dan menyembelih. Di antara wujud syukur yaitu dengan sholat dan menyembelih. Syukran lillahi ala hadhihi ni'matil azimah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar. Apa faedah dari ayat ini? Bahwasanya nikmat itu harus dikunci dengan rasa syukur. Nikmat kalau tidak disyukuri, dia akan hilang. Nikmat kalau tidak disyukuri, dia akan hilang. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk terus melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dalam urusan nikmat kita lihat ke bawah. Dalam urusan ibadah kita lihat ke atas. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, udkhulu unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan selalu melihat ke atas, lihat ke bawah ya. Kita dapat nikmat sekian, kita lihat ke bawah, ada orang di bawah kita yang ternyata diuji dengan ujian lebih berat dari kita. Dengan seperti itu, maka kita akan mudah bersyukur. Kalau kita terus melihat ke atas, melihat ke atas, melihat ke atas, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kita terus akan merasakan kurang. Terus kita akan merasakan kurang. Yang akhirnya kita menjadi orang yang kufur nikmat. Jadi selalu melihat ke bawah. Dalam urusan nikmat selalu melihat ke bawah. Dalam urusan rezeki selalu melihat ke bawah. Agar kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Rasul pun dituntut untuk bersyukur. Kalau seandainya syukur itu enggak wajib, enggak perlu, bukan berarti Allah butuh terima kasih, bukan. Kalau gitu Allah butuh terima kasih, bukan. Allah mengajarkan kepada kita cara kita berterima kasih.
Kalau Allah gampang, antum nggak mau syukur, nggak akan mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau seluruh manusia di muka bumi dari awal sampai akhir kafir semua, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia dari awal sampai akhir diciptakan semuanya beriman, juga tidak akan mengurangi kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak butuh itu. Wa in takfuru fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau seandainya kalian itu berkufur semuanya, Allah itu zat yang maha kaya, nggak butuh. Jadi jangan sekali-kali ada anggapan kalau gitu Allah tuh butuh terima kasih. Bukan Allah yang butuh terima kasih. Kita yang harus bersyukur. Allah ngajarkan nabinya pun kayak gitu. Inna a'tainakal kautsar, al-kautsar kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Bersyukurlah dengan cara mengerjakan sholat dan dengan cara menyembelih. Makna ayat ini, sholat di sini bisa bermakna sholat Idul Adha atau sholat secara umum. Menyembelih di sini adalah bisa dinamakan menyembelih di saat kurban atau menyembelih secara umum. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Wujud syukur badan kita yang terbaik adalah dengan melakukan sholat. Jadi orang yang tidak menegakkan sholat, orang yang tidak mengerjakan sholat, maka fix dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Jadi pahami? Walaupun lisan kita ribuan kali mengucapkan alhamdulillah, namun kalau kita tidak menegakkan sholat, ya, maka kita tidak disebut manusia yang bersyukur. Jadi wujud syukur kita yaitu dengan cara apa? Sholat. Dengan cara sholat, menegakkan sholat dengan cara menjaga sholat. Bahkan saking pentingnya perkara sholat ini, ya, saking pentingnya perkara sholat ini, itu menjadi patokan apakah dia muslim atau kafir. Ya, itu menjadi patokannya. Jadi patokan apakah dia itu muslim atau kafir dilihat dari bagaimana cara ia menjaga sholat. Karena cara bersyukur badan kita, cara mensyukuri nikmat itu dengan cara menegakkan sholat. Subhanallah. Bahkan menjadi wasiat terakhir Rasul. Menjadi wasiat terakhir Rasul sholat ini. Wasiat Rasul kepada umatnya terakhir itu adalah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Pentingnya ibadah sholat. Maka siapa yang menyepelekan sholat berarti dia menyepelekan agama. Ustaz, ada orang yang gak sholat tapi rizkinya terus menerus datang, tapi dia kaya, tapi dia hidupnya nikmat. Tayyib. Kata Allah apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dariku, maka dia akan mendapat penghidupan yang sempit. Orang yang nggak sholat hidupnya sempit. Di satu sisi, ya, ini Allah berikan orang-orang yang nggak sholat tuh kekayaan yang luar biasa. Mana yang benar dari dua ayat ini? Kata para ulama, yang dimaksud kehidupan sempit adalah hidupnya hati, bukan kehidupan secara umum, secara umum, bukan. Jadi yang Allah ambil itu ketenangan hati. Itu yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang berpaling dari Allah. Penemu piano, ya, penemu keyboard, penemu piano, ya, yang katanya itu musik bisa menenangkan, kan? Tapi buktinya penemu piano itu matinya bunuh diri. Matinya bunuh diri.
Berapa banyak orang-orang kaya yang dia tuh nggak bisa tidur kecuali kalau minum obat tidur. Padahal ya, uangnya terus-terusan datang, kekayaannya melimpah, jabatannya tinggi, tapi Allah cabut nikmat tidur sehingga ia nggak pernah merasakan tidur kecuali minum obat tidur. Berbeda dengan orang-orang yang di bawah, yang benar-benar dekat dengan Allah. Saking nikmatnya tidur, Jumatan dan pengajian pun bisa tidur, nggak perlu minum obat tidur lagi. Khotib sedang ceramah pun bisa tidur, nggak perlu minum obat lagi. Jadi yang Allah ambil itu adalah ketenangan hati, kekayaan hati. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghaniyyu bikasratil mal. Orang kaya itu patokannya bukan banyaknya harta, bukan banyaknya anak, bukan tingginya jabatan, bukan. Bukan itu yang ngomong Rasul, yang ngomong Nabi. Walakinnal ghaniyya ghaniyul qalbi. Akan tetapi hakikat orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya, yang lapang hatinya, tenang hatinya, nikmat dalam beribadah. Itu kekayaan yang hakiki. Dan ini nggak akan pernah digapai kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al Hasan Al Basri ya, itu pernah didatengin sama seorang, ya Hasan, ya, wahai Imam Hasan Al Basri, ya, ini aku gak sholat, ini aku gak puasa, aku sering berbuat dosa, tapi kekayaanku makin hari makin tambah, perdaganganku makin laris, ya. Dan aku gak merasa Allah itu menyempitkan rezekiku. Mana yang katanya Allah itu akan menyempitkan ya, orang-orang yang jauh darinya. Ini anak ini jauh dari Allah, anak ini nggak sholat, ya. Tapi rezeki anak melimpah, ya. Perdagangan selalu laris, anak buah anak banyak. Hasan Al Basri cuma ngomong satu, kapan engkau terakhir sholat malam? Ya. Kapan engkau terakhir sholat malam? Kapan kau terakhir buka mushaf? Itu pertanyaannya. Maka setelah mendapatkan pertanyaan itu beliau menangis. Kata Hasan Al Basri, yang namanya hukuman itu bukan melulu menimpa badan, menimpa harta. Tapi hukuman yang hakiki adalah dikuncinya hati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita terhalang dari qiyamul lail kecuali dengan sebab dosa yang kita lakukan di waktu siang. Tidaklah kita ya terhalang dari Quran, itu pertanda Allah tuh nggak mau ngomong sama kita. Bayangkan, antum kalau nggak diajak ngomong sama orang tua sedih nggak? Diacukan sama orang tua sedih nggak? Ini diacukan sama Allah. Karena orang yang baca Quran itu dia sedang ngobrol sama Allah. Nah, kalau dia nggak baca Quran berarti Allah nggak mau ngobrol sama dia. Allah nggak mau dialog sama dia. Kenapa? Kalau kita sadar mungkin banyak dosa yang telah kita lakukan. Karena kita melulu menganggap musibah itu sesuatu yang menimpa badan atau menimpa harta. Kita nganggap musibah itu kalau tabrakan, kita nganggap musibah itu kalau barangnya hilang. Padahal ada musibah yang lebih penting dari itu, yang dinamakan musibah yang menimpa hati. Maka ketika engkau terhalang dari Quran, ya, padahal engkau dimudahkan untuk melakukan hal yang lain yang lebih susah dari buka Quran, engkau mudah. Yang lebih berat dari Quran bisa engkau buka, dengan mudah engkau buka, dengan mudah engkau lakukan. Namun Quran yang kelihatannya mudah tapi engkau nggak dikasih kesempatan, maka sadarlah itu pertanda Allah sedang tidak mau ngobrol denganmu. Itu pertanda Allah sedang mengacuhkanmu. Karena apa? Karena dosa-dosa kita.
Maka kalau makna ini kita resapi, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuka mushaf, syukurilah. Syukurilah. Karena berapa banyak manusia yang terhalang dari baca Quran. Jadi itu kembali ke sholat ya. Wanhar, dan menyembelihnya. Sembelihan itu merupakan amal harta yang paling utama dengan menyembelih ya. Amal harta yang paling utama dengan menyembelih. Maka faidah dari ayat ini ya, janganlah kita takut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatlah dan berkurbanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi harta kita. Ya. Jangan takut untuk sedekah, jangan takut untuk sholat. Jangan berpikiran kalau kita sholat nanti pelanggannya kabur, jangan. Sholatlah, Allah akan berikan ganti yang terbaik. Sedekahlah, Allah akan berikan ganti yang terbaik. Allah berfirman, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Ya. Ini harusnya ayat ini Anda bahas pada bulan yang lalu berkaitan dengan ibadah kurban ya harusnya. Ini yang pesannya di sini ya Pak. Jadi pesannya kita itu takut berkurban, takut miskin untuk berkurban. Ya. Padahal Allah jelaskan di sini, wahai Muhammad, ya, sholatlah dan berkurbanlah. Pertanda apa? Pertanda dunia itu nggak ada apa-apanya. Pertanda dunia itu nggak ada apa-apanya. Jadi pesan di sini, ya, kita itu harus berusaha menjadi orang yang mutasaddiq, orang yang ahli sedekah. Jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk beribadah, jangan anggap ibadah itu sebagai penghalang kita dari rezeki, jangan. Karena orang tuh menganggap kalau sholat dulu pelanggannya kabur, nggak jadi beli, itu anggapannya. Maka Allah potong dengan ini. Allah bantah, fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbannya, Allah akan beri kebaikan yang banyak. Juga dalam ayat lain, dalam Quran surat Taha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami enggak minta rezeki darimu, kami enggak akan pernah menutup rezekimu gara-gara kamu salat. Nahnu narzuquk, kami yang nanggung rezekimu. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang menegakkan salat, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dua ibadah ini, yaitu ibadah sholat dan ibadah kurban. Ibadah sholat itu adalah ibadah badan terbaik, ibadah kurban itu adalah ibadah harta terbaik. Ya, jadi dua-duanya itu, ya, kita jangan takut untuk melakukan kedua-duanya. Ya, jangan kita anggap keduanya itu sebagai hal yang menghalangi datangnya rizki. Justru keduanya, ya, sholat dan sedekah itu kunci utama menarik rizki. Kemudian yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus, ya. Terputus daripada kebaikan. Jadi mereka yang benci kepada Rasul ketika masih hidup, dan mereka yang benci kepada syariat Rasul ketika Rasul telah tiada, itulah orang-orang yang terputus dari kebaikan. La khairu fihi, tidak ada kebaikan darinya. Ya. Jadi faedah dari ayat ini juga menjelaskan betapa mulianya kita menjadi pengikut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan terus dikenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sungguh celakalah orang-orang yang membenci syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa Anda sampaikan, ya, tentang penjelasan singkat dari Quran surat Al-Kautsar. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.